فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Pembahasan dari akidah Qairawaniyah di pertengahan muka surat 123. Berarti baca matanya ya. Qala al-Imam Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani yang dijuluki sebagai Malik As-Shaghir. Imam Malik. Memang beliau tokoh besar mazhab Malikiyah. Sampai seakan-akan menjadi pemimpin mazhab Malikiyah, dikatakan Malik Shaghir. Baik. Qauluhu wa man aqabahu Allahu binarih, kata Imam Al-Qayrawani, orang yang dihukum Allah dengan apinya, yaitu masuk ke dalam neraka, akhrajahu minha biimanih, nanti Allah akan mengeluarkan dia dari neraka dengan sebab keimanannya. Masuk neraka dengan sebab dosa-dosa, tapi masih punya dasar iman. Suatu saat akan keluar dia. Berapa hari, Bang? Allah tahu, Allah lebih tahu berapa hari. Tapi seharinya ya 1000 tahun. Berat juga tuh. Berat sangat tuh. Jadi hitam. Jadi hitam, jadi arang. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim menjadi apa? Humaman, yaitu menjadi arang. Baik. Tapi masih ada iman, maka nanti diizinkan keluar. Fa'adkhalahu bihi jannatah, maka Allah akan memasukkan dia dengan keimanannya tadi ke dalam surganya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, dalilnya adalah barang siapa mengerjakan satu dzarrah kebaikan, dia akan melihatnya. Ya, melihat amalannya ketika diperiksa dan melihat hasilnya, melihat pahalanya walaupun seukuran dzarrah. Jadi tidak akan disia-siakan. Ya, ini adalah pendalilan yang disebutkan di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya walaupun seukuran dzarrah suatu saat akan mendapatkan syafaat. Lalu Abu Sa'id mendatangkan ayat ini. Wa yukhriju minha, Allah akan mengeluarkan dari neraka itu bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man syafa'alah, orang yang memang berarti maf'ul bihnya man, orang yang Allah beri orang yang Nabi beri syafaat min ahlil kabairi min ummatih, dari kalangan pelaku dosa besar dari umat Nabi. Baik. Nah, kemudian Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah menjelaskan, manirtakaba kabira, orang yang melakukan suatu dosa besar, wa taba minha, dia bertaubat dari dosanya tadi, taballahu alaih, Allah akan menerima taubat dia. Wa manirtakaba kabira, sedangkan orang yang melakukan dosa besar, wa mata min ghairi taubah, dia bertaubat, dia mati tanpa bertaubat. Gimana biar sebelum mati kita sempat taubat? Ya, banyak istighfar sebelum tidur, banyak istighfar. Kita tak tahu nanti mati jam berapa, maka perbanyak istighfar. Perbanyak tekad untuk tidak mengulang dosa-dosa, wallahul musta'an, perbanyak penyesalan dan sebagainya. Fa amruhu ilallah, yang belum sempat bertaubat dan mati, dia mati, maka urusannya diserahkan pada Allah. Insya'a afa'an, jika Allah menghendaki memaafkan dia, Allah akan memaafkan dia. Wa insya'a adzabah, jika Allah menginginkan untuk menyiksa dia, Allah akan menyiksa dia, tapi tidak sampai kekal di neraka. Karena qala Allahu azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari perkara tadi, dari syirik tadi, untuk orang yang dia inginkan. Walladzina yadkhuluna an-nar sinfan, yang masuk ke dalam neraka itu ada dua jenis manusia secara garis besarnya. Ahaduhuma, dua jenis orang ya, karena jin, setan, iblis juga terancam, tergantung perinciannya. Jadi bukan hanya manusia ya. Yang pertama, al-kuffar, orang kafir. Memang neraka dipersiapkan untuk orang kafir, uiddat lil kafirin.
Wa haula yabqauna finnar. Mereka kekal di dalam neraka abadal abad, selama-lamanya. La sabila lahum ilal khuruji minha. Mereka tidak ada jalan untuk keluar dari neraka tadi. Kama qala Allah azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, innahu may yusyrik billah, menukilkan ucapan Nabi Isa, sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya neraka. Wa ma'wahun nar, tempat tinggal dia adalah Allah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggal dia adalah neraka. Wa malidh zalimina min ansar, orang-orang yang zalim tidak memiliki para penolong. Wa qala innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Dalilnya macam tadi juga, sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia dipersekutukan. Jadi selama-lamanya pelakunya dalam neraka. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni untuk dosa yang lebih ringan dari itu untuk orang yang dia inginkan. Baik. Dan Allah sudah mengatakan kullama aradu ayyahruju minha u'idu fiha wa dzuqu 'adzabal hariq wa qila lahum dzuqu 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Ya, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, maka mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka itu dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksaan neraka yang dahulunya kalian dustakan. Setiap kali mau keluar masuk lagi, tak pernah keluar. Baik. Wasinfus tsani, adapun jenis yang kedua, muslimuna usah, para kaum muslimin yang pendurhaka. Wa haula idza dakhalun nar, mereka jika masuk ke dalam neraka, udzibu fiha, mereka disiksa di dalamnya ala qadri jurmihim, sesuai dengan kadar kejahatan mereka. Summa yakhrujuna minha, kemudian mereka akan keluar darinya sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan. Bima indahum minal iman, dengan sebab iman yang mereka miliki. Yang imannya besar, gimana biar iman besar? Ya tentunya dengan memperbanyak amal soleh, banyak bertaubat. Walaupun mungkin masih ada sisa dosa yang belum ditaubati misalkan, maka dengan sebab itu cepat mendapatkan syafaat. Tapi yang imannya seukuran dinar, ya berarti lihat nanti dinar berapa baru dapat syafaat. Yang imannya lebih kecil dari itu, wah, lihatlah nanti di nomor berapa. Jarak antar pengambilan entah berapa hari, kita tak tahu. Baik. Wa syafa'atis syafi'in. Baik. Dan syafaat dari para pemberi syafaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bercerita di sini, yudkhilullahu ahlal jannatil jannah. Allah akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Ya, orang yang layak masuk surga dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilu may yasha'u bi rahmatih. Allah akan memasukkan dengan orang yang dia kehendaki dengan rahmatnya. Wa yudkhilu ahlan narin nar. Allah akan memasukkan orang yang layak masuk neraka ke dalam neraka. Summa yaqul. Kemudian Allah berfirman, yaitu kepada para malaikat dan juga dalam hadis yang lain kepada kaum mukminin, unzuru, perhatikan, man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman, orang yang kalian dapati di dalam jantungnya ada seberat biji sawi keimanan, fa akhrijuh, maka keluarkan dia. Iman kita berapa? Oh, tak tahu. Kita khawatir atas dosa-dosa yang banyak dan seterusnya. Kalau Murji'ah mengatakan imannya sempurna seperti iman Jibril Mikail, wah terlalu overconfident dia, percaya diri sampai berlebihan. Na'udzubillah. Fa yukhrajuna minha humaman. Mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan sudah menjadi humam, yaitu arang. Bukan api biasa yang membakar, api neraka. Nggak tahu arang jadi macam apa arangnya itu. Qadim tuhishu, mereka telah hangus terbakar. Tuhishu, hangus terbakar. Fayulqauna fi nahril hayah awil hayah. Mereka kemudian dilemparkan, dibaling ke dalam sungai kehidupan. Memang sesuai dengan namanya ya. Atau nama yang lain haya, yaitu dengan pola, ini polanya berarti apa? Isimnya adalah dengan pola qasar, yaitu belakangnya ada hamzah. Ada alif layyinah dan sebelumnya fathah. Ada qasar. Mau mandi ke bilik mandi ya?
diizinkan untuk mandi. Walaupun sudah hitam legam, kalau mandi di sungai itu selamat insya Allah. Jadi putih bersih lagi. Fayam butu nafi, mereka tumbuh di dalam sungai tadi. Kamatam butul hibbatu ila janibis sail, sebagaimana tumbuhnya hibbah. Hibbah adalah sejenis biji kecambah tauge, itu hibbah. Kalau habbah sih biji-biji biasa, ini hibbah. Biji yang biasanya dibawa oleh banjir, nanti tumbuh dengan cepat kalau sudah berjumpa dengan tanah. Ila janibis sail, ke tepi banjir, banjir bah itu. Alam tarauha, apakah kalian tidak melihatnya? Kayfa takhruju safra, bagaimana biji tadi itu keluar, yaitu apa? Mengeluarkan benih, mengeluarkan apa namanya? Tunas, dalam keadaan warnanya kuning, multawiyah, dengan apa? Multawiyah, yaitu berkelok-kelok, bengkok-bengkok, ya namanya tauge. Iya. Nah, sampai para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seakan-akan dahulunya Anda itu ada di pedalaman Arab yang masih ada sungai-sungai, Anda lihat langsung. Ya, jelas Rasulullah sudah biasa menggembala kambing, pernah ke tepi-tepi sungai. Kami di sana sebulan tak jumpa sungai. Susah cari sungai. Insya Allah, alhamdulillah, Nusantara banyak sungai. Insya Allah kalau di Ib atau di Dolit banyak sungai, insya Allah banyak air terjun juga. Tapi jelas kita tak mampu ke sana. Rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu memiliki doa yang dikabulkan. Iya, jaminan dikabulkan, tapi doa yang khusus, bukan sembarang doa. Jelas doa-doa yang lain banyak pengabulan doa juga, tapi ini doa yang khusus, hanya satu kali, hanya satu jenis kesempatan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Kemudian setiap nabi menyegerakan doa dia di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku menyimpan doaku. Ini sabarnya nabi ya, padahal sudah disakiti separah itu dan seterusnya. Tapi demi menyayangi umat di hari kiamat nanti, demi keselamatan umat, syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku yaumal qiyamah. Tapi tentunya yang masih punya iman, yang kafir atau yang murtad ya tak ada guna. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati, insyaallah syafaatku akan mengenai orang yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Paling tak masih ada modal ini, tidak syirik. Soalnya kalau sampai masuk kepada kesyirikan, sudah modal terakhir hangus. Makanya yang menyelisihi dakwah tauhid ini rugi besar. Orang yang mengajak kita pada tauhid uluhiyah, ini jasanya besar pada kita. Jangan malah dimusuhi, dituduh wahabilah atau apa. Dia jasanya besar, agar kita masih memiliki modal walaupun terakhir, yaitu tidak berbuat syirik. Rawahul Bukhari wa Muslim wa lafdzulah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ilahuna wallahu a'lam.